Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT sekaligus memohon dan terus memohon dan merayu kepada Allah agar Allah beri kita kemampuan untuk mensyukuri setiap nikmat yang Dia anugerahkan kepada kita, sama nikmat zahir maupun nikmat batin, hissiyah atau maknawiyah, dunyawiyah, lebih-lebih lagi ukhrawiyah. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu mensyukuri nikmat-Nya. Walaupun mungkin nikmat yang sekecil apapun. Ini karena kita yakin benar bahwa diri kita dicipta oleh Allah dalam keadaan lemah selemah-lemahnya. Kita tidak ada daya dan upaya kecuali karena Dia. La haula wa la quwata illa billah. Sebab itulah, jika kita mampu mensyukuri nikmat-Nya dengan melakukan, mengerjakan perintah-Nya, ataupun dengan meninggalkan larangan dan tegahan-Nya, itu bukan karena kita hebat, tetapi semata-mata kerana pertolongan Allah. Orang yang sentiasa meyakini akan hakikat ini
insya Allah sebanyak manapun amal ibadahnya, sehebat manapun amal ibadahnya, pasti tidak akan muncul rasa ujub pada dirinya. Tidak ada rasa kagum ke atas dirinya. Tidak akan mengklaim bahwa semua itu karena kehebatan dirinya. Bagaimana dia boleh mendakwa, mengklaim bahwa semua itu karena kehebatannya? Sedangkan Allah ingatkan kita, la haula wa la quwata illa billah. Seseorang yang menghayati hakikat rahasia kalimah hauqalah, asrarul hauqalah, dengan bersungguh-sungguh dan berterusan, kita yakin seyakin-yakinnya, sebanyak dan sehebat manapun amal ibadahnya, pasti akan tertutup baginya pintu riya, pintu sum'ah, dan juga pintu ujub. Orang yang menghayati dan memahami benar asrarul hauqalah, rahasia kalimah la haula wala quwata billah, sehebat manapun pencapaian usahanya, setinggi manapun kerjanya, karyanya, jabatannya, sebanyak manapun kekayaan yang menjadi himpunkannya, hasil jerih payahnya, pasti tertutup pintu takatsur. Apakah sesuatu yang boleh menutup pintu takatsur, pintu riya, pintu sum'ah, pintu ujub? Penghayatan yang betul terhadap makna rahasia la haula wala quwata illa billah. Sedangkan sebanyak manapun ibadah, jika ada padanya riya, sum'ah, ujub, amal ibadah menjadi kosong. Wa'iyadzubillah, wa'iyadzubillah. Setinggi manapun kejayaan kerjaya, karya seseorang, sekaya manapun harta yang berjadi himpunkannya, bila semua itu menimbulkan sifat takatsur, semua yang dibanggakan justru akan berubah menjadi asbab siksa baginya. Wa'iyadzubillah. Sebab itu, mari kita bersungguh-sungguh mencari dan memahami. Nasihat saya pada saya sendiri, berteruslah untuk terus mencari dan memahami, untuk diamal dan dipegang asrarul hauqalah, rahasia yang tersimpan, makna yang tersimpan, terkandung dalam kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama,
Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan teruskan siri kajian kita Surah Yusuf. Dan insya Allah hari ini kita akan pelajari sama bermula pada ayat yang ke-56. Ayat yang ke-56. Di mana dalam ayat 55 sebelumnya yang kita pelajari pada siri lepas, panjang lebar kita bercerita, satu di antara kesimpulan yang boleh kita jadikan pegangan, dan ini disampaikan oleh seorang mufassir kontemporeri, Ibnu Ashur, dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, sarjana dan ulama cendekiawan daripada Tunisia. Beliau menyatakan hadhil ayah, yakni ayat yang ke-55 surah Yusuf, aslun liwujubi abdil mar'i nafsah liwilayati amalin min umuril ummah. Ayat ini menjadikan dalil, alasan bagi diharuskannya, bahkan diperintahkannya, kalau gunakan istilah Ibnu Ashur, diwajibkan untuk seseorang itu menawarkan dirinya bagi jawatan-jawatan tertentu yang berkaitan dengan urusan umat, idza alima annahu la yasluhu lahu ghairuh, apabila telah diketahui pasti tidak ada orang lain yang layak memegang jawatan tersebut. Mesir pada masa itu akan menghadapi krisis ekonomi yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Bukan setahun dua, tapi belasan tahun. Untuk mengelakkan bencana yang besar akibat krisis ekonomi yang akan melanda, bukan sedang melanda, akan melanda, perlulah langkah-langkah nyata, tegas, tepat, dan macam-macam lah. Dan tidak semua orang mampu menerima amanah ini. Tak ramai. Yusuf alaihissalam satu-satunya orang yang dipercayai. Bukan hanya oleh rajanya, tapi rakyatnya. Dan Yusuf yakin mampu. Maka itu Yusuf menawarkan dirinya untuk kepentingan dan masalah umum. Yusuf minta, lantiklah aku, beri aku jabatan untuk mengurus khazanah hasil mahsul Mesir ini, tuanku. Nah, itu Ashur kata boleh, bahkan disuruh. Bila telah diketahui memang tidak ada orang lain yang layak. Li'anna dzalika min usul ummah, karena ini ada salah satu contoh tanggung jawab terhadap kemaslahatan orang ramai. Wa khassatan idza lam yakun mimman yattahimu ala ithari manfaati nafsihi ala maslahatil ummah. Wabil khusus orang seperti ini, dalam hal ini Yusuf alaihissalam, tidak mungkin menimbulkan tohmahan, kecurigaan bahwa Yusuf minta jawatan itu untuk kepentingan dirinya. Tidak ada sama sekali kecurigaan, kekhawatiran.
Nah, ini dia. Bahkan kelayakannya telah diakui oleh mereka mulai pada tingkat yang paling atas, pemegang kekuasaan tertinggi, raja, hinggalah rakyatnya. Maka dari sinilah min hadhil ayah, dari ayat ini, akhadha fuqahaul madhhab, para faqih, para cendekiawan, ulama, intelektual, pemikir-pemikir Islam berpendapat jawazu talabil qada liman ya'lam annahu ahlun. Boleh minta jawatan, boleh menawarkan diri, boleh. Dalam hal seperti inilah syaratnya. Ketika seorang yakin bahwa dia mampu melakukannya dan telah diketahui oleh orang ramai, tak ada orang lain yang layak. Sebab wa annahu illam yuwaddaat hukum. Kalaulah amanah seperti ini tidak diberikan pada orang yang paling layak satu-satunya, sebenarnya diberikan pada orang lain, ya rusak. Amanah pasti akan disia-siakan. Jadi tolong difahami dengan betul mengajar ayat ini dengan larangan dalam hadis Nabi telah kita pelajari. Kan ada hadis Nabi yang melarang seseorang menawarkan dirinya untuk minta jabatan. Nabi larang. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang minta jabatan, aku tak bagi. Nah, di sinilah. Jadi seakan-akan ada semacam kontradiksi antara apa kata Quran dengan hadis Nabi, kenalah diletakkan, diposisikan pada tempat yang semestinya. Tidak ada perlawanan. Jadi bila ada hadis, kena dipahami dengan betul-betul. Tentu hadis Nabi yang melarang orang minta jabatan itu jadi orang yang tak layak, berlomba-lomba. Karena bagi dia, wah kalau aku dapat jabatan, layak tak layak, mampu tak mampu. Nah, ini mungkin fenomena akhir zaman dah memang seperti itulah sekarang. Sehingga perlu dipertandingkan. Hanya ada satu jabatan yang nak 10. Dan 10 itu tak tahu siapa yang paling layak. Setiap orang nak pasti merasa yakin dialah yang paling layak. Nah, ini susah memang untuk menentukannya. Subhanallah. Itu kesimpulan yang diberikan oleh seorang ahli tafsir kontemporer di Tunisia, Ibnu Ashur. Dan juga beliau berani menyatakan hadil ayat akhadha fuqahaul madhhab. Beliau berani menyatakan itu. Ayat ini telah dijadikan oleh pemikir-pemikir Islam, fuqaha madhab, menjadi dalil tentang harus hukumnya. Tolabul qada, minta jawatan, minta apa sajalah pekerjaan, minta kursi bagi orang yang memang dia layak, dan tidak ada orang yang layak, dan jika tidak berikan pada orang yang layak, rusak segala-galanya. Nah, itu perlu cermat dalam menilai, dalam memahami. Sekarang, mari kita teruskan. Apa yang kuasa yang diberikan oleh raja kepada Yusuf. Walaupun secara umum Yusuf minta diberi jawatan yang berkaitan dengan hal ehwal pengurusan hasil mahsul negara untuk kepentingan orang ramai. Kata raja, ayat 56. Allah ceritakan pada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika
مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين Wakadzalika, dan demikianlah, seperti itulah caranya. Makanna li Yusufa, kami telah tetapkan kedudukan kepada Yusuf. Li Yusufa, kami telah tetapkan jawatan, kedudukan, posisi yang sangat strategik. Kalau dalam bahasa modern, kalau dalam susunan kabinet, Yusuf diberikan satu kementerian yang sangat-sangat strategik. Portfolio yang luar biasa bagi Yusuf. Fil ardi. Jadi untuk megang satu kekuatan di bumi Mesir. Allah yang beritahu kita makanna. Allah gerakkan hati penguasa Yusuf ini. Satu-satu. Kamu mesti berikan kedudukan yang jangan hanya timbalan, istilahnya. Jangan hanya setiausaha. Jangan hanya pengarah. Makanna. Kami beri satu posisi yang kuat, besar pengaruhnya, penentu segala-segala kebijaksanaan di bumi Mesir. Allah yang kata. Ini anugerah daripada Allah. Yatabawwa'u minha haitsu yasha'. Yatabawwa'u, dia boleh menentukan, menetapkan tempat. Bahasa mudahnya. Yusuf boleh mengambil, menentukan tempat, maknanya bebas tinggal minha di bumi Mesir. Mau di bandar ke, tepi bandar ke, di pedalaman ke, Yusuf bebas bergerak di seluruh negara Mesir. Haitsu yasha'. Di mana saja Yusuf mau. Allah sendiri beritahu kita betapa besar kuasa Yusuf yang Allah anugerahkan sebagai nikmat melalui tangan penguasa pada zamannya. Sekarang Anda bayangkan, jika orang diberi kuasa sebesar itu, kalaulah orangnya bukan orang yang layak, orang yang tidak punya iman, orang yang tidak punya integriti yang kuat, rasa takut pada Allah, habis jamaah sekalian. Ya, mungkin nampak ke tahun pertama ya nampak jujur dan adil. Masuk tahun kedua, bukan lagi fikir orang lain, fikir diri sendiri. Dan mungkin keturunannya. Jangan lupa ya, Yusuf diberi jawatan itu dalam ayat sebelum kita pelajari, bukan atas dasar sistem kronisme, bukan. Tapi betul-betul ada dasar meritokrasi. Dan Yusuf minta bukan untuk diri sendiri, tapi untuk pilihan umat. Besar kuasa. Ini ujian yang luar biasa nih. Nabi Yusuf telah melepasi ujian-ujian susah. Mulai pada campak dalam perigi. Nah, ini mula diuji oleh Allah. Ujian berupa kenikmatan, kekuasaan. Yang sebagai manusia biasa, ya ada kecenderungan menyalahgunakan kuasanya, ada yang menggunakan dengan sebaik-baiknya. Namanya manusia, tapi Yusuf
pilihan Allah. Tidak akan menyalahgunakan kuasa sikit pun. Sungguh pun berada di tangannya kekuasaan yang tidak kecil. Bayangkan Allah sendiri kata, yatabawwa'u minha haitsu yasha. Bukan sekadar, kalau dalam bahasa sekarang, bukan sekadar Yusuf boleh punya pejabat office di seluruh setiap tempat di Mesir. Bukan itu saja. Yusuf punya kuasa. Itu maksudnya. Yatabawa minha haitsu yasha. Jadi tidak ada dibagi-bagi. Yusuf, kamu hanya menguasai di ibu negara ya. Di sana orang lain. Tidak. Yatabawa minha. Nusibu birahmatina manasa. Ini Allah kata. Kenapa Yusuf mendapatkan kekuasaan begitu besar? Boleh kata itu nikmat sekaligus ujian. Ya nikmat, betul. Kekuasaan nikmat, betul. Tapi sekaligus ujian. Tapi dalam hal ini betul-betul nikmat bagi Yusuf. Buktinya Allah kata nusibu. Kami limpahkan, kami timpakan birahmatina, rahmat kami, manasya, pada siapa yang kami kehendaki. Allah. Nikmat jabatan yang Allah berikan kepada hambanya, dahulu dan sekarang, boleh jadi itu sebagai ujian. Ujiannya, faktor ujiannya lebih ketara, lebih menonjol daripada aspek nikmatnya. Sehingga ramai yang gagal. Untuk Nabi Yusuf, tidak. Ini bukan ujian aku, Yusuf. Ini rahmatku kepada engkau. Kalaulah engkau mampu melepasi ujian-ujian kesusahan yang silih berganti, kesabaranmu sudah sampai taraf yang tinggi. Nampaknya kamu juga punya kekuatan dan kemampuan. Aku uji dengan nikmat. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Kami, kata Allah, tidak akan menghilangkan, mensia-siakan balasan ganjaran orang yang berbuat baik. Jamaah sekalian, pertama ingin saya sampaikan apa kata mufasir yang telah berjasa pada kita. Terlepas daripada kekurangan dan kelebihannya, setiap pemikir pasti ada kelebihannya. Kita ambil kelebihannya. Adapun kekurangannya, ya manusia pasti tidak ada yang sempurna, gitulah. Sebab kadang-kadang ada, tambah ada setengahnya. Dia kadang tak nak mengutip pendapat mufasir si fulan. Ya, karena mungkin ada berpendapatnya yang dia tak setujui atau tidak tepat. Takkan 100% dalam tafsirnya salah. Kalaupun ada kan sebagian yang kita setuju. Lalu tak dikutipnya, Masya Allah, jangan. Kita bertuah karena di hadapan kita, bagi kitab-kitab saksi yang diwariskan oleh mufassir dahulu, terlepas dari kelebihan mereka dan kekurangannya. Namanya manusia pasti ada kekurangan. Sehebat mana puasnya, kita ambil yang kelebihannya. Itu. Jadi, saya sampaikan yang tafsir pertama, fi dhilalil Quran, dikarang oleh Syed Qutb. Ramai yang mengkaguminya, tapi juga sedikit yang mengkritiknya. Tak apalah, namanya manusia. Yang tak boleh dikritik oleh orang Islam kan hanya Rasulullah. Rasulullah pun didustakan oleh umatnya. Apa kata Syed Qutb dalam Fi Quran? Saya bacakan apa ucapan beliau ya. Saya kutip dari kitab beliau. Fala hadha nahwi min idhari bara'ati Yusuf wa min i'jabil maliki bihi wa min al-istijabati lahu fi ma talab
Jamaah sekalian, ayat ini jelas-jelas menjadi bukti, menjadi nyata bahwa Yusuf setelah dibersihkan namanya yang tercemar atau yang dicemari oleh orang Mesir, lalu mereka sendiri yang telah membersihkan nama Yusuf. Kalau Yusuf asalnya ibarat kain putih bersih, lalu mereka kotori dia, simbah kotoran, lalu mereka yang punya kotoran itu yang membersihkan sebelah, saya Yusuf bersih. Dan kedua, setelah penguasa Mesir ada rasa kagum kepada Yusuf. Ini orang bukan sembarangan. Walaupun bekas banduan, nampaknya tidak ada duanya orang seperti ini di Mesir. Raja kagum. Rugi kalau orang ini tidak beta manfaatkan kepawaiannya, kehebatannya untuk memastikan Mesir tetap sejahtera walaupun akan menghadapi krisis ekonomi berbelas tahun. Raja sudah gitu. Dan juga ini sebagai bukti kemakbulan doa Yusuf pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yusuf sekarang sudah jelas mendapatkan position yang luar biasa, tingginya, sangat powerful. Kalau kementerian-kementerian yang paling dahsyat lah. Bahkan ia orang dekat raja, dan raja telah membuat pengakuan akan sentiasa menjadi rakan dialog untuk memutuskan satu-satu masalah negara. Luar biasa itu. Seakan raja merasa cukup dalam masalah negara untuk hanya berdialog dengan Yusuf tanpa melibatkan menteri yang lain. Oh, subhanallah, itu dalam ayat sebenarnya telah kita pelajari begitu. Dan kami, kata Allah, telah beri ketetapan kedudukan yang kukuh, yang kuat, pendirian yang kuat, dan juga jabatan yang kuat. Karena tidak ada mungkin ada orang yang iri pada jabatan Yusuf. Pasal apa? Mereka tidak layak. Selain Yusuf merasakan bahwa jabatan yang diberikan pada Yusuf ini, mereka tidak layak. Bagaimana mungkin mereka nak merebutnya? Tak layak. Orang suka berebut itu kan merasa layak, walaupun belum tentu layak. Waja'alna lahu fiha makanan malhuda. Kami jadikan bagi Yusuf tempat yang benar-benar terjaga, terpelihara daripada, kalau dalam bahasa sekarang lah, kursi jabatan yang diduduki oleh Yusuf ini, kursi yang paling selamat. Tidak perlu khawatir ada orang yang menggoyang-goyang, yang menggulingkannya. Tak ada. Di Mesir. Kulluha bi'tibari ana misalnya ma'inin yaumadzakir a'zam. Oh, dikira. Tambah pula, Mesir pada waktu itu termasuk kerajaan empire yang besar pada zamannya. Ingat, Mesir pada waktu itu kerajaan yang terbesar pada zamannya berbanding jiran-jirannya. Setelah rajanya yang tentu yang paling dihormati, nomor 2 Yusuf. Orang yang selama ini dihina, dikeji, dizalimi, ini. Dan baru beberapa ketika keluar penjara, terus berada di kemuncak kekuasaan. Untuk umat ya, bukan untuk di sini. Ini. Kadzalika makanna li Yusuf fil ard, kata saya tutup. Yatabau minha haitsa ay yattakhidhu minhal manzil alladhi yurid. Yusuf boleh buatlah rumah ke rumah pejabat ke bilik gerakan di mana saja di bumi Mesir, mau di tengah bandar, di bandar ke di kampung, terpulang. Dan diberi kekuasaan, diberi kebebasan, hak. Wal makanul ladzi yurid, tempat mana, bumi mana, kedudukan apa, Allah. Wal makanah allati yurid.
fi muqabalati jubbi ma fi maqabi fasidi ma fi. Dan ini sebagai balasan bagi penderitaan yang pernah dialaminya. Yusuf pernah dicampak dalam perigi. Coba macam mana rasanya dalam perigi buta. Beberapa ketika. Sempit tempat, sempit. Tengok kanan kiri, dinding. Tengok bawah tanah, tengok atas. Sempit. Sempit. Yusuf pernah dimasukkan dalam penjara. Kebiasaan apa dalam penjara? Apalagi dia dalam bilik. Ditutup pula biliknya. Allah. Mungkin badannya kena diikat tangan dia. Sekarang Yusuf. Itu semua telah lepas. Sekarang Yusuf oleh Allah berikan kuasa. Di Mesir, luas. Boleh pergi ke mana-mana. Boleh tinggal di mana-mana. Dan boleh buat peraturan yang semua orang mesti patuh. Jadi, itulah. Daripada kesusahan, jadi kesenangan. Balik. Allah kata, aku beri rahmat kepadanya. Dan aku tidak mensia-siakan ganjaran, balasan orang yang berbuat baik. Ini di dunia ini ya. Di akhirat sudah pasti. Ini ayat ini lebih kepada di dunia. Cerita dunia. Allah sendiri di dunia Allah sendiri sudah kata, orang yang berbuat baik, Allah tidak akan sia-siakan balasannya. Di dunia. Yusuf orang baik, masih diuji, sabar. Nah sekarang, senang di dunia. Di akhirat sudah pasti itu dalam ayat yang lain ya. Wala nudhi'u ajal muhsinin, kepada mufassir ini memahami balasan di dunia. Berkat kesabaran, ketulusan, kejujuran, sekarang jadi orang besar yang jujur. Berkat susah payah, sehingga dahulu nak makan pun susah, tapi tetap dia jujur, sabar. Sekarang tengok, diberi kemewahan oleh Allah. Dengan cara yang halal. Karena dahulu semasa susah, dia sabar. Sekarang lalu kesenangan pun tidak sombong. Oh itu di dunia. Orang ini sudah, ya, kalau bahasa yang istilah lain, dia sudah berada di dunia, sudah menjadi bayang-bayang surga. Allahu Akbar. Nusibu bi rahmati ma manasa. Ai nubaddiluhu minal usri yusra. Ini kata saya kutub ya. Maksud nusibu bi rahmati ma manasa, kami timpakan, limpahkan rahmat kami pada sang kembali. Maksudnya Allah beri ganti pada Yusuf daripada kesusahan. Allah ganti dengan kemudahan. Daripada kesengsaraan menjadi kebahagiaan. Daripada hidup terpenjara diberikan kebebasan hidup dan kuasa. Wa minad dhiqi farajan. Allah ganti daripada kesempitan menjadi kelapangan. Wa minal khaufi amnan. Allah tukar daripada rasa takut menjadi rasa aman, tentram, sejahtera. Wa minal qaidil quriyah. Allah ganti daripada tangan terikat, terbelenggu, riyah, bebas, merdeka. Wa minal hawani ala nasi izzan wa muqaman. Mizan wa muqaman aliyah. Dan Allah ganti kedudukan Yusuf. Pandangan orang terusuk jadi pandangan hina, pandangan kecil, pandangan negatif. Yusuf tu tak tahu diri. Duduk dimuliakan oleh Tuan Besar, buat tak senonoh. Itu orang masyarakat macam itu. Elok masuk penjara, padan. Betul-betul pandangan orang Mesir waktu pada Yusuf sungguh keji, hina, kotor. Semua itu dihilangkan Allah, ditukar Allah, diganti Allah dengan kemuliaan. Kedudukan yang tinggi, penghormatan yang tak berbelah bagi. Ini kata Said Qutb, makna nusibu birahmati manasa la nudhi'u ajra muhsinin. Allah muhsinin. Betul itu. Ya?
Ya, tidak jauh berbeza dengan apa kata ulama tafsir yang lain. Ibnu Katsir pun kata begitu, lebih kurangnya lebih kira sama. Imam As-Sudi juga kata begitu. Ibnu Jarir At-Tabari, yattaqidu minha manzilan haitsu rasa berarti wal habsi wal isya sama. Jadi mereka sekata rupanya. Maksud firman Allah, kami tidak mensia-siakan ganjaran orang berbaik itu bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Inna ma'al usri yusron. Daripada berada di lembah kehinaan yang ditimpakan oleh masyarakat, sekarang diangkat jadi orang yang sangat dihormati. Daripada tempat yang sempit, yang pengap, yang boleh katakan susah bernafas, diperigi buta, dari mangsa kezaliman abang-abangnya, sekarang berada di kursi kekuasaan yang tinggi. Daripada orang yang dianggap penjahat, panduan, yang rusak akhlaknya dan moralnya, tidak tahu mengenang budi, Allahu Akbar. Sekarang menjadi orang yang sangat-sangat dihormati, dimuliakan. Dan mereka, saya ulangi lagi, orang yang mengotori, menghina Yusuf lah yang akhirnya memuliakannya. Orang yang menuduh Yusuf salah lah yang akhirnya mereka yang membersihkan nama Yusuf. Ini di dunia. Ya mas sekalian, jadi ayat ke-56 ini Allah menyebutkan kurnianya kepada Nabi Yusuf alaihissalam berupa kedudukan yang kuat, posisi dalam kerajaan yang sangat kukuh, bidang kuasa yang sangat luas, kebebasan yang secukupnya untuk bergerak dan bertindak. Bergerak, contohnya di mana saya Yusuf berjalan boleh nak duduk di mana. Dan bertindak sehingga polisi yang akan ditetapkan oleh Yusuf, arahan yang keperhatian berlaku bagi rakyat Mesir. Mulai pada golongan istana hingga rakyat kecil. Nanti dijelaskan dalam ayat berikutnya bagaimana cara Yusuf mengatasi krisis ekonomi agar orang Mesir tidak kebuluran, bahkan Mesir waktu itu menjadi tempat bergantung rakyat-rakyat negara yang berjiran dengannya. Contohnya, abang-abangnya datang ke tempatnya minta bantuan. Bukan seada Yusuf bukan berjaya memastikan Mesir tidak terjejas dengan krisis ekonomi yang dahsyat. Lebih dari itu pencapaian Yusuf. Berjaya memberikan Mesir menjadi negara satu-satunya pada saat itu yang menjadi tempat bergantung rakyat-rakyat negara yang berjiran dengannya. Karena rupanya krisis ekonomi waktu itu bukan hanya melanda Mesir, tapi juga melanda negara-negara yang berjiran dengannya. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Sehingga kebijaksanaan Yusuf tidak hanya bermanfaat kepada rakyat Mesir semata-mata, tapi juga memberikan manfaat melimpah kepada negara-negara yang berjiran dengannya. Allah. Bukan saja berjaya memakmurkan rakyat Mesir, tapi juga dapat memberikan kemakmuran, kenikmatan kepada bangsa negara yang berjiran dengannya. Ini luar biasa. Pahala yang Allah berikan pada nama besar, jasa besar Yusuf. Itu termasuk ganjaran. Kalau kita boleh tolong, minta tolong, bayangkan aja misalnya. Dalam ajaran kita Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis sahih. Kalau ada seorang yang banyak dosa, dia berdosa. Kemudian Allah ampunkan dosanya. Allah ampunkan dosanya. Bukan karena ia istighfar banyak-banyak. Peliknya. Allah ampunkan dosa orang ini bukan karena malamnya sholat taubat. Bukan. Tapi Allah ampunkan dosa orang dalam dosa ini. Pasal apa?
beri minuman kepada anjing yang dahaga. Coba. Ini amalan yang nampaknya kecil dan remeh. Ada seorang yang berdosa, Allah ampunkan dosanya karena memberi minuman pada anjing yang dahaga, yang kehausan. Syukur pada Allah, merasa Allah beri ruang untuk berkongsi nikmat Allah banyak. Aku tadi dahaga, aku tahu rasanya dahaga macam mana lah. Lalu Allah beri aku minuman, sekarang alhamdulillah aku hilang dahaga. Anjing ini dahaga, pasti dapat merasakan dahaga. Tak apalah aku. Dilakukan semata-mata karena Allah. Kalau berbuat baik, menyampaikan rahmat Allah kepada anjing pun membolehkan dosa orang itu diampun. Hanya seekor anjing. Mampu kita bayangkan berapa ganjaran, sebanyak-banyak ganjaran yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Bukan sekadar dapat menolong, menyelamatkan nyawa seorang rakyat Mesir. Ribuan, puluhan ribu rakyat Mesir juga rakyat jiran daripada kebuluran. Sebab kalau penanganan ekonomi ini tidak betul, ya dari segi logik akal, Mesir dan negara biasanya akan mati kebuluran karena tak ada makanan. Mereka bergantung kepada pertanian. Nak bertani tak boleh karena tidak turun hujan 7 tahun. Allah beri kemampuan bagi Yusuf untuk menyelamatkan. Kalau berjaya menyelamatkan nyawa seekor anjing pun dosa diampun. Ini usaha yang dapat menyelamatkan ribuan nyawa orang daripada mati kelaparan. Ajrul muhsinin. Aku tak sia-siakan. Ini bukan kerja kecil. Ini kerja yang luar biasa. Itu kadang-kadang kita fikir. Jangan fikir Allah ini terbatas dalam memberikan pengampunan. Seakan-akan aku hanya akan berikan ampun pada kamu jika kamu istighfar banyak-banyak. Tak. Memanglah untuk dapat pengampunan dosa kena istighfar. Tapi bukan hanya dengan istighfar semata. Dengarkan amalan yang kecil, tapi karena Allah dosa diampun, contoh itu tadi. Dan cepat sungguh pengampunan itu. Allah. Nah sekarang, maksud saya sebut hadis itu, kalau menyampaikan rahmat Allah, kan Allah itu rahmat, ya. Rahmat. Apalagi Nabi Muhammad rahmatin alamin. Allah itu Rahman Rahim. Kalaulah kita menjadi wasilah untuk Bapak menyampaikan rahmat Allah kepada makhluk Allah yang lain hanya dengan seekor anjing, pada seekor anjing yang dahaga, itu pun dosa seorang itu diampun. Berapa banyaklah pahala yang Allah berikan pada Yusuf yang dari segi sunatullah bukan hanya menyelamatkan nyawa seekor anjing, nyawa manusia puluhan ribu dengan kebijaksanaan yang jitu, yang tepat, yang jujur lillahi ta'ala. Jadi jika Allah menutup berfirman dalam ayatnya, nusibu bi rahmati man nasya wala nudhi'u ajral muhsin. Itu susah nak membayangkan, kita susah betapa besarnya, betapa agungnya Yusuf. Mulia Yusuf di hadapan Allah. Ini di dunia ya, di akhirat ya Masya Allah lebih daripada itu. Sebab itu kami tidak mestikan ganjaran orang berbaik itu ayat ini ya, dalam konteks ini di dunia, di akhirat sudah pasti. Jadi kalau di dunia sudah seperti itu, apalagi di akhirat. Jadi Yusuf bebas bertindak mengikut pertimbangan dan budi bicaranya. Allah. Ketika dia penjara, segala-galanya serba sempit. Terbatas, terhad. Tapi dengan rahmat Allah, setelah ia bebas. Bukan dibebaskan ya. Setelah ia bebas. Karena memang tak layak untuk dipenjara.
segalanya berubah. Berubah menjadi sangat luas bagi Yusuf. Serba luas. Kurnia tersebut dimanfaatkan sepenuhnya oleh Yusuf AS untuk menjayakan misinya. Nah, ini bukan untuk balas dendam. Siap aku. Nah, sekarang aku bebas. Aku boleh buat apa saja. Nah, aku bagi tanda siapa orang-orang yang dahulu menghina aku. Ini orangnya. Tuh, nomor satu ini. Ma'iyadzubillah. Yusuf tidak ada niat sikit pun untuk balas dendam pada orang yang telah membuat hidupnya susah. Namanya hancur dan buruk. Sebaliknya, kekuasaan yang Allah berikan kepadanya melalui Raja Mesir digunakan untuk menjayakan misinya. Ingat, sebagai da'i sekaligus sebagai pendidik umat, pemimpin negara. Yusuf ini punya dua portfolio tu. Pertama, ingin menyampaikan bisnes sebin, pendakwah, penyampai kebenaran ajaran Allah. Yang kedua, sebagai pemimpin negara yang mesti, sebab dakwahnya, ya dakwah diajak orang baik, tapi Yusuf kena membuktikan, menterjemahkan isi dakwahnya dengan perbuatan nyata yang boleh dirasai oleh umatnya. Yusuf memang baik, Yusuf memang dermawan, Yusuf memang jujur, Yusuf memang... Tapi Yusuf kena menterjemahkan ini semua kepada orang ramai. Dengan kuasanya, oh betul lah punya orang Mesir. Oh iyalah, Yusuf memang orangnya hebat, cerdas. Buktinya tengok, kita sejahtera. Kekuasaan yang sebelah itu dia tidak salah gunakan. Itu susahnya. Pendakwah sekaligus ia pendidik kepada umatnya. Dan ingat, Yusuf sama sekali tidak menyatakan untuk balas dendam kepada orang-orang yang telah menghinanya, menzaliminya. Wa'iyadzubillah. Itu rahmat Allah juga. Dan itu balasan Allah kepada orang berbaik. Ingat ya, balasan Allah pada orang buat baik ini bukan hanya kesenangan hidup. Orang dihina orang, dizalimi oleh orang lain. Selepas ia berkuasa, ada kuasa, dia tidak menyalahgunakannya untuk balas dendam. Itu pun rahmat Allah. Itu pun balasan kebaikan. Allah pilihkan kebaikan bagi orang itu. Sebab kalau dia gunakan kekuatan untuk balas dendam, ya apa bezanya dengan dia yang telah orang lain yang telah menzaliminya? Orang menzaliminya ia dosa. Ia mendendamnya juga dosa. Sama tarafnya. Lalu mana ihsannya? Di situ muhsinin. Muhsin itu orang yang ihsan. Salah satu makna ihsan. Salah satu maknanya ya. Ihsan ini kalau tidak salah ada 5 ke 4 maknanya dalam agama kita. Salah satu yang antara makna ihsan itu berbuat baik kepada orang yang berbuat salah. Allahu Akbar. Berbuat baik kepada orang yang berbuat salah. Jamaah boleh kaji ayat tentang birrul walidain. Allah suruh anak-anak bakti pada mak bapak buat ma'ruf. Ada kalimat ma'ruf. Ma'ruf buat baik. Ada kata ihsan. Apa beza ma'ruf dengan ihsan? Sebagai anak, kita wajib buat ma'ruf pada orang tua. Sebagai anak, kita wajib berbuat ihsan pada orang tua. Ada tu dalam Quran. Nah, jamaah kaji itu. Apa bezanya ma'ruf dengan ihsan? Dalam bahasa ma'ruf baik, ihsan baik. Ada bezanya. Ya, sepitah lalu lah bezanya. Ma'ruf, anak buat baik pada buat ma'ruf pada orang tua. Ma'ruf buat baik walaupun dalam hati tidak suka kepada orang yang kita buat baik padanya. Orang tua itu menzalimi kita sebagai anaknya. Apalagi kata orang tua non-muslim, anaknya muslim.
Ya tentulah sebab anak tak sukalah dengan pendirian orang tuanya. Suruh itu, suruh ini yang semua perintah kufur. Tak suka. Walaupun anak tak suka dengan orang tuanya karena memperlakunya dengan tidak adil, zalim, anak tetap wajib buat baik kepadanya. Sopan kepadanya. Nah, buat baik kepada orang yang sebetulnya hatinya rasa tak suka. Itu namanya ma'ruf. Kebaikan itu ma'ruf. Mudah atau susah? Ya susah. Kalau buat baik pada orang yang kita sukai, senang. Coba buat baik kepada orang yang tidak sukai. Sementara ihsan itu buat kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Wow. Anak kepada orang tua, wabil walidaini ihsana. Hai anak-anak, budak-budak, kamu dengan hendaklah bil walidain dengan kedua bapa kamu buat ihsan ya, kata Allah. Apa itu ihsan? Buat baiklah kamu pada orang tua tanpa mengharapkan balasan. Apa aku bagi orang tua ni senang ni, mana tahu nanti. Saya bagi, tolong mak ayah gini-gini, mana tahu nanti sebelum meninggal berwasiat hartanya semua pada aku. Itu bukan ihsan. Ihsan itu sudah buat baik tanpa harga. Orang itu mau balas atau tidak itu urusan dia. Yusuf diiktiraf oleh Allah. Si hambanya yang muhsin. Allah. Ya. Karena semua kebaikan yang akan oleh Yusuf. Kekuasaan yang besar dia tentu penat ya bekerja untuk syarat tidak mudah. Demi kebaikan pada orang lain tanpa mengharapkan balasan daripada mereka. Apatah lagi ramai mereka yang akan menikmati manfaat kerja Yusuf ini orang-orang yang dahulu pernah memfitnahnya. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Ini maksudnya. Ya. Jadi untuk sebagai pemimpin dan pengurus yang mentadbir urusan rakyat untuk menjayakan misi besar ini, ya tentulah diperlukan ruang gerak, kuasa bertindak yang secukupnya. Sebab kalau kuasa Yusuf dibatasi, ruang geraknya dihadkan, ya tentu Yusuf tak mampu nak laksanakan misi besarnya ini. Dan misi besarnya itu telah dituangkan dan diyakini oleh rajanya dengan takbir mimpinya adalah. Itu bukan takbir biasa. Yusuf kena menjayakan, membuktikan takbir mimpinya itu betul. Betul. Dan itu tidak mudah. Yang boleh melaksanakan tentu Yusuf karena dia yang mentadbirnya. Orang lain tidak mungkin. Maka ayat ini jamaah sekalian di penghujung itu dengan bahasa saya yang komitmen ketuhanan. Ada semacam komitmen ketuhanan bahwa amal dan prestasi rekod baik yang terpuji akan mendapatkan ganjaran yang istimewa daripada Allah. Saya ulangi. Di penutup ayat Allah berfirman, la nudhi'u ajrul muhsinin kan. Itu semacam komitmen ketuhanan bahwa amal yang baik, usaha yang baik, prestasi yang baik, yang hebat pada rakyat, ini akan mendapatkan ganjaran istimewa daripada Allah. Di dunia. Di dunia. Bagaimana Allah memperlakukan, melayani hamba-hamba yang muhsinin. Seharusnya ini memberikan kita inspirasi, menginspirasikan pada para pengurus, pentadbir, pemimpin, agar mereka memberikan penghargaan. Ya, penghargaan lah, reward lah. Yang selainnya pada mereka yang layak menerimanya, yang prestasi. Itu tidak salah. Anda seorang pemimpin, punya anak buah, punya staf-stafnya, ya pemimpin besar ke pemimpin kecil ke pemimpin apalah. Dah tengok, stafku ini rupanya kerja rajin, banyak prestasinya. Kadang di luar jangan aku. Aku fikir,
Apa salahnya lah bagi reward? Bagilah balasan hadiah. Tahun sekali ke? Itu dia salah. Ini ayatnya. Allah sendiri berkata, aku tidak mensia-siakan balasan orang yang berbuat baik. Ini di dunia. Yusuf di dunia. Itu Allah pada hambanya. Mari kita contohi. Orang tua pada anaknya berprestasi. Ketua pertubuhan kepada anak buah. Ketua syarikat kepada stafnya. Majikan kepada pembantu rumahnya. Oh, bagus berarti kerja. Bagi hadiah. Nampaknya bagus. Tak pula aku bagi balasan. Aku. Allah sendiri. Malah Allah ini tidak punya kepentingan apa-apa. Coba. Apa kita fikir Allah merasa Allah beruntung? Karena hambanya semuanya berbuat baik? Tidak juga. Apa kita fikir Allah rugi? Karena semua hambanya buat jahat? Juga tidak. Allah tuh ghaniyun. Allah tidak mendapatkan manfaat atau madarat pada perangai hambanya. Jadi ketika Allah memberi balasan, sama sekali tidak ada kepentingan untuk dirinya sendiri. Tapi Allah menghargainya. Oh, ini hambaku yang baik, aku bagi. Kadang kita berfikir begini, jemaah sekalian. Coba sesekali kita ini berfikir. Ya. Tafakur dan tadakur tentang Allah ini bukan semata-mata baca subhanallah maha suci, Allahu Akbar maha besar, la ilallah tiada Tuhan sembah kecuali Allah. Coba sekali fikir, ya sesekali lah. Coba jemaah renungkan. Dan tanya pada diri sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa lah ya Allah Engkau terus memberi aku makan minum bila aku lapar dan dahaga? Kenapa lah ya Allah Engkau terus memberi aku kesehatan bila aku sakit? Kenapa ya Allah Engkau terus memberi aku peruntukan bekalan oksigen tak dapat aku minta sehingga aku boleh bernafas? Walhal, cakap walhal. Setelah aku kenyang dan hilang dahaga, setelah aku sehat daripada sakit, setelah aku merasa senang bernafas yang oksigen cukup, seringkali lah aku ni menderhaka padamu, ya Allah. Coba. Lalu kenapa engkau masih tetap beri hamba-mu ni oksigen, sedangkan hamba-mu sering sekali menderhaka darimu? Perintahmu aku sering tinggalkan, laranganmu sering aku langgar. Bila engkau bagi sehat, aku sering menyalahgunakan kesehatan, ya Allah. Tapi engkau masih beri juga, kenapa? Dan Allah tidak punya kepentingan apa-apa. Ya, mungkin terlintas pikir kita, oh agaknya Allah bagi aku ini supaya kita menyembahnya. Ya, betul. Tapi apakah bila kita menyembah Allah untung? Juga tidak. Kita bagi sehat, lalu kita menyembah Allah, menggunakan kesehatan untuk menyembah Allah, Allah tidak untung, tak dapat apa manfaat. Sebenarnya jika Allah bagi kita sakit, dan kita tak boleh buat banyak dalam ibadah, Allah juga tidak rugi. Tapi kenapa Allah terus berbagi ini? Apalagi Allah ghaniyun. Akhirnya kita, oh makna ini semua untuk aku ini. Baik buruknya hanya untuk aku. Suatu ruginya lah aku. Beri kesenangan, tapi aku salah gunakan, rugi aku. Ruginya pada diri sendiri. Bila kita memanfaatkan iman Allah, beruntunglah aku, bukan Allah yang untung. Sungguh Allah tidak punya apa-apa kepentingan, Allah tetap menghargai. Karena kamu buat baik, aku bagi hadiah, reward. Walha kita mampu buat baik pada Allah, itu pun sudah nikmat Allah.
Tadi di awal saya sebutkan. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk buat baik. Itu pun nikmat. Hatta jika sekiranya Allah tak bagi reward pun, itu kita sudah dapat nikmat. Kemampuan yang Allah berikan pada kita, sehingga kita dapat mensyukuri nikmatnya, tidak menyalahgunakan nikmatnya, itu nikmat. Sungguh pun jika sekiranya Allah tidak bagi apa-apa balasan. Tapi, ya Allah, lepas Allah bagi kita nikmat, dibagi pula balasnya karena kita mensyukuri nikmat. Inilah. Aku tidak misalkan balasan orang yang berbuat baik. Kita ambil pekerja. Orang tu tak ada kerja. Kita ambil dia jadi pekerja kita karena cari kerja. Wah, itu nikmat bagi dia. Terima kasih Tuhan. Karena lama saya tak ada kerja. Akhirnya Pak Haji bagi saya kerja. Terima kasih. Itu nikmat bagi dia. Tapi sekarang kita bagi dia kerja kan kita ada manfaat. Sebab kalau tak bagi kita bersusah, itu kita. Itu kita. Kita merasa dapat manfaat. Pekerja kita pun dapat, oh ya, terima kasih, akhirnya saya dapat kerja lah di sini. Adalah income bulanannya. Income bulanannya. Kan tidak bagi nikmat kan, bagi kesenangan kan. Itu udah terima kasih lah. Tapi Allah suruh kita contohi Allah. Bukan punya sifat macam Allah ya. Allah kata, aku dah bagi kamu nikmat. Tapi kalau nikmat itu kamu gunakan sebaiknya, aku nanti hadiah. Kita sebagai majikan pula, Allah, budak ni rupanya rajin. Saya kerja tu sentiasa lebih masa dan tanpa mengklaimnya sebagai overtime umpamanya. Allah. Datang sentiasa awal daripada waktu yang semestinya. Balik sentiasa lama. Baik sungguh, kerja rapi sungguh. Walaupun kita dah bagi dia gaji, bagi peluang untuk kerja itu pun dah nikmat baginya, bagi gaji pula. Ya apa salahnya kita bagi ajrul muhsinin, bagi balasan, bagi habuan, sebagai balasan bagi ihsannya. Sebboleh jadi si pekerja tadi memang dia bekerja karena itu tugasan, tidak mengharapkan balasan lebih. Dia hanya merasa berhak mendapatkan gajinya. Ya, coba kalau ini difahami dan tidak ada orang yang dengki, yang susah tidak dengki pada yang senang tidak sombong kepada yang tidak menekan pada yang susah. Ya. Yang miskin tidak dengki kepada yang kaya tidak semaunya buat apa saja pada yang miskin. Karena masing-masing sudah ada rasa ihsan. Kata yang bekerja, ya Allah baiknya lah majikan aku ini. Wahal aku sudah mendapatkan gaji yang sepatutnya. Dulu dia bagi aku kerja itu pun aku dah terima kasih. Kemudian aku dapat gaji tiap bulan seperti yang itu. Dia masih jadi. Kata si pekerja, Masya Allah, syukurnya lebih. Majikannya juga bersyukur. Walaupun dia itu berat dapat gaji, dah aku dah bagi, tapi rapanya masih kurang lah. Saya kagum kepada ihsannya. Tak apalah aku bagi. Ini hendaklah dipraktikkan di dunia. Agar di dunia ini benar-benar dalam rumah tangga, dalam organisasi, dalam pertubuhan, dalam yayasan, dalam apa saja. Sehingga nampak surga dalam Islam itu yakni cara hidup. Dan cara hidup yang diatur oleh Islam bukan hanya masalah ibadah mahdhah, ibadah ritual. Orang seringkali bila sebut Islam cara hidup ditekankannya hanya masalah ritual. Memanglah Islam bicara masalah solat, diambil kira, zakat, dia doa, wirid, betul. Tapi apakah itu sahaja Islam itu? Islam itu daripada alif hingga ya, daripada kita lahir hingga mati, daripada duduk, berdiri, daripada jaga hingga tidur. Setiap saat itu, masuk tandas pun ada Islamnya di situ. Islam cakap itu. Nak tidur pun Islam itu ada di situ. Duduk berseorang pun di situ ada Islamnya.
Ketika kita berakad jual beli semuanya, itu pun di situ ada Islam. Islam berada di mana-mana, setiap saat dalam minitnya, setiap menit dalam jamnya, setiap jam dalam harinya, dalam kehidupan kita. Nah ini yang kadang, dan ini paling banyak kalau kita pikir Islam itu hanya bab ritual, solat banyak. Solat kan hanya 5 kali sehari semalam. Berapa jam? Sekejap sangat. Puasa kan hanya 1 bulan setahunnya. Tapi yang sehari-hari ini, mari kita lamakan. Jangan kita hanya nampakkan Islam hanya bab ritual. Memang wajib. Solat wajib ikut Nabi, betul. Zikir mesti ikut sunnah Nabi, iya. Berdoa dan tadakur mesti ikut, iya. Betul. Tapi gimana selepas kita tidak sedang solat, tidak sedang zikir, tidak sedang puasa, tidak sedang umrah, tidak sedang tahajud. Dan itu lebih banyak masa di situ kita. Apa di situ tidak ada sunnahnya? Apa itu tidak ada? Allahu Akbar walillahilhamd. Ketika kita bergaul dengan kawan, kita makan rame-rame dengan orang lain. Ketika kita Allahu Akbar walillahilhamd. Ketika kita duduk seorang-seorang, kita mungkin duduk depan dapur, belakang dapur, tengok pokok cili. Apa kita fikir di situ Islam tidak ada? Tidak ada ayat untuk kita waktu itu ketika kita termenung tengok cili. Puluhan ayat Al-Quran. Ketika kita duduk termenung tengok cili yang kita tanam, ada. Allah suruh memperhatikan tumbuhan-tumbuhan, tafakur, dan itu ibadah yang luar biasa. Termasuk ibadah yang luar biasa yang sering diabaikan oleh manusia, tafakur. Ya. Tafakur fi khalqillah ibadatul mahjurah. Berpikir, merenungkan ciptaan Allah sehingga kita nampak kekuasaannya, menimbulkan rasa kagum, tunduk yang seelahnya, itu bukan ibadah yang telah lama ditinggalkan. Jadi, tolong ujung ayat itu diambil berat oleh setiap kita. Karena setiap kita pasti ada anak buah. Kita sebagai orang tua kan punya anak buah. Ada anak, ada cucu. Kalau kita seorang peniaga, ya pastilah ada pekerja-pekerjanya. Bahkan kalau orang kata, niaganya apa? Saya hanya niaga nasi lemak tepi jalan. Kan ada yang bantu tuh. Yang buatkan air. Yang masak di rumah. Kan ada itu. Mulai yang paling kecil hingga yang paling besar. Ada orang punya kedai, pasti ada pekerjanya. Ada orang apa saja. Tolong ambil berat untuk mengamalkan ini. Sehingga ayat Quran benar-benar, saya pernah mengatakan ya, ayat Quran ini bahasa langit, adalah kita bumikan. Mari kita sama-sama berusaha membumikan bahasa langit. Itu bahasa saya. Urainya sangat panjang. Membumikan bahasa langit. Sehingga betul-betul sebagaimana hadis sahih Sumber bin Aisyah al-Mu'minin, ketika Aisyah ditanya oleh sahabat tentang kehidupan Nabi sehari-hari, akhlak Nabi, jawaban Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu luar biasa. Wa kana ahaquhu sallallahu alaihi wasallam wa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Kalau kamu nak tahu akhlak Nabi, kehidupan Nabi sehari-harinya, setiap menit dalam saat dalam minitnya, setiap menit jalannya, itu Quran. Maknanya tidak ada kedua Nabi daripada tidur hingga tidur semula, melainkan semuanya itu Al-Quran. Jadi Nabi itu Quran berjalan. Quran yang bukan bahasa langit telah dibumikan oleh Nabi. Jadi kalau kita nak tengok Quran yang telah dibumikan, tengok kepribadian Nabi. Semuanya. Khuluquhu. Bukan hanya pada solatnya, bukan hanya pada zikirnya, bukan hanya pada hajinya, bukan pada wiridnya. Itu memang tuh, tapi tengok. Di luar itu kan berjam-jam Nabi hidup.
Di rumah tangganya, di rumahnya, pemimpin masyarakatnya, panglima perangnya, ketika berniaga, berjiran, dapat tetamu, dapat pertanyaan daripada sahabatnya pelik-pelik, dapat hinaan dari musuhnya. Macam mana Nabi bergaul dengan itu? Allahu Akbar. Ketika Nabi dibaling batu oleh kaumnya yang dakwah, bukan sekarang menolak, tapi malah dicederai. Macam sikap Nabi. Itu luar biasa, sunnah yang luar biasa. Sehingga tawaran malakul jabal, malaikat bukit yang menawarkan khidmat percuma. Kalau Nabi nak, bukit itu akan diangkat, dihempapkan kepada orang yang mencedainya. Nabi, jangan, saya tak nak. Aku tak nak. Kalau mereka mati nanti habis pupus zuriatnya. Kalau mereka jahat, biarlah orang tuanya. Manalah tahu, aku berharap nanti ada anak cucu yang mukmin. Sunnah yang macam yang luar biasa. Tidak mudah dilakukan. Tidak mudah. Sebab itu, karena tidak mudah, sedangkan ia mesti kita lakukan, hendaklah kita sentiasa highlightkan. Jangan sampai nanti karena sunnah itu sangat susah, lalu kita langsung tak pernah ceritakan karena merasa tak mampu. Wah, itu salah besar itu. Kita tidak ada, belum ada kejujuran dalam belajar. Belum ada kejujuran dalam belajar. Baik. Tengok ayat 57. Ini baru cerita akhirat. Tadi cerita dunianya. Dah diberi balasan. Di akhirat macam mana? Ayat 57. Wala ajrul akhirati khairul lilladina amanu wa kanu yattaqun. Wala ajrul akhirati, dan sungguh pahala akhirat. Dan sungguh pahala akhirat. Di hari akhir nanti. Khairun, lebih baik. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, serta mereka pula sentiasa bertakwa. Itu sebabnya tadi dinyatakan oleh kebanyakan mufassir, wala nudhi'u ajral muhsinin itu di dunia. Sebab ayat 57 di akhirat. Kalau di dunia pun Allah telah memberikan kebaikan sebesar sedahsyat itu, apatah lagi di akhirat. Quran kata, dan sesungguhnya ganjaran akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan ganjaran, balasan, reward yang aku berikan kepada muhsin di dunia. Walaupun reward yang aku berikan kepada muhsin di dunia itu sudah dahsyat, hebat. Tengok Nabi Yusuf. Itu ganjaran yang berikan di dunia sudah luar biasa. Tapi itu tak seberapa, kata Allah. Di akhirat lagi dahsyat. Masya Allah. Bagi orang yang beriman dan bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Memberikan insentif kurnia ukhrawi bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Ini ayat 57. Segala amal, termasuk khidmat pengurusan, pentadbiran, hal ihwal kehidupan orang ramai, kemakmuran negara, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip iman dan nilai-nilai takwa, tidak hanya membawa keuntungan duniawi semata, tetapi lebih daripada itu akan mendapatkan penghargaan dan balasan ukhrawi. Kurnia ilahi yang nilainya jauh lebih tinggi dan lebih abadi. Beruntung tak beruntung? Lalu siapa yang kata jawatan itu suatu yang tercela? Tak. Siapa kata kuasa itu budaya yang tercela? Tak ada. Quran kata tercela tidak bergantung pada orang yang menerimanya. Jika kuasa yang ada di tangannya, dengan kuasa itu orang boleh bertindak lebih berleluasa. Boleh menterjemahkan, menjabarkan, merealisasikan misi mulianya. Lalu dilaksanakan dengan penuh amanah. Masya Allah.
Allah bukan hanya memberikan kebaikan di dunia, Allah juga janjikan kebaikan di akhirat yang jauh lebih beragam. Orang mukmin amal soleh. Ini bermakna orang-orang yang bekerja di dunia, lebih-lebih yang diberi amanah untuk mengurus kesejahteraan umat. Dia mesti punya motivasi ini. Ia hendaklah punya motivasi yang motivate dirinya untuk terus bekerja rajin, iman dan takwa. Melakukannya ikhlas lillahi ta'ala demi kesejahteraan umat. Tanpa minta, Allah akan bagi habuannya di dunia dan di akhirat. Kalau orang sudah seperti ini, tepatnya saya katakan trust ya. Bila sudah dapat kepercayaan, ya tak mungkinlah orang tak dapat kepercayaan kalau dia sudah diberikan memegang portfolio yang sangat penting. Jadi apakah pengurusi ke buah di syarikat ke di isi keuangan, ya mesti dapat kepercayaan lah daripada orang yang berat memegang kepercayaan. Tapi ingat, kepercayaan yang diberikan pada orang pada kita, itu hendaklah kita berusaha untuk layak menerimanya. Dan orang yang layak menerima kepercayaan, trust, setiap hari saya katakan, sifir dia, formula dia, T equal C plus I minus SI. T equal C plus I minus SI. Trust itu sama dengan pertama, kompetensi. Dia layak tak layak, mampu tak mampu. Oh, mampu. Mengerjakan tugas ini. Mampu, dia kelayakan. Dia pada ilmu yang luas. Okey, bagus. Plus I, integrity. Ada tak? Dia kadang mampu tapi tak punya integrity, kacau juga. Oh, ada integrity. Teruji dah, terbukti. Plus I yang ketiga, intimisi. Dekat atau tidak dengan orang yang diperintahnya. Kalau pemimpin dekat atau tidak padanya. Berpihak kepada siapa? Berpihak kepada orang kawannya atau berpihak kepada rakyat kesemuanya. Segala polisi yang tidak ditangkap. Oh, dia lebih mengutamakan rakyat. Kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Wah, intimisi ada. Jadi kompetensi, integrasi, integrity dan intimisi minus SI. yakni self-interest. Tidak punya kepentingan pribadi. Itu ada dalam diri Yusuf. Dilakukan pula lillahi ta'ala. Dunia dapat, akhirat dapat. Berapa lama susah berapa lama melakukannya? Mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 6 tahun, mungkin lepas itu meninggal, senang di akhirat. Senang ya. Jadi Allah ni bagi jalan yang paling mudah, paling senang, paling menguntungkan. Suruh untuk susah-susah beberapa ketika, tapi diberikan balasan yang luar biasa. Jadi kurnia ukhrawi, ya mas sekalian, inilah yang seharusnya menjadi motivasi utama bagi orang yang beriman untuk melaksanakan amal perkhidmatan yang berkualiti dan cemerlang. Saya ulangi. Walaupun orang itu boleh menerima penghargaan dunia atas kecemerlangan dan keikhlasan kejayaan kerjanya, tak salah. Tapi dalam melakukan kerjaya dan melakukan tugas yang cemerlang, pastikan motivasi utamanya yakni kurnia ukhrawi. Itu maksudnya. Sehingga akan terus berproses. Sebab pengawasan Allah lebih tajam, lebih sempurna, lebih menyeluruh dari pengawasan manusia. Orang atasannya boleh ditipu, rakyat boleh dikelentong. Tapi Allah yang memberi amanah, itu tidaklah
kurnia ilahi, kurnia ukhrawi itu adalah menjadi motivasi. Sesuai nilai apa kurnia ukhrawi, itulah ganjaran yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Allah kata, wala ajrul akhirah khair. Ini sebenarnya, walaupun ini kisah sejarah, tapi penuh dengan pengajaran bagi kita khasnya, khususnya yang diberi amanah memimpin. Apakah kita termasuk? Iya, sebab Nabi kata kullukum ra'in walau kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Iya, termasuk kita. Karena setiap kita ini adalah ra'in, penggembala, pentadbir, pengurus. Kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Dan kamu akan disoal. Jadi jangan pikir ra'in, pengurus itu mesti pengurus negara, mesti menteri, mesti CEO, mesti MD, mesti GM, tak termasuk kita. Dan akan disoal. Kita praktikkan nilai-nilai keteladanan Nabi Yusuf AS. Sebagai seorang da'i, penyampai, penyebar kebenaran, sekaligus seorang yang pemimpin umat menerjemahkan apa yang disampaikan dalam dakwahnya. Jadi seorang da'i bukan hanya sekadar menyampaikan ajaran-ajaran yang bersifat teori, bersifat teoritis. Seorang da'i juga berkewajiban mempraktikkan isi dakwahnya dalam bentuk-bentuk yang bersifat amali, bersifat praktikal, bersifat praktis. Jadi bukan hanya da'i yang teoritis, tapi juga praktis. Bukan hanya teori, ilmiah, tapi juga amaliyah. Dan susahnya bila bab amaliyah ini, bila dalam bab kehidupan. Kalau dalam bab ibadah mahdoh, biasanya senang. Kita menyampaikan orang solat yang betul, begini, gini. Itu teorinya. Lalu kita dalam praktiknya seperti mana? Itu senang kan, mahdoh. Kan solat hanya sekejap. Tapi coba dalam kehidupan seperti ini. Pentadbiran, pengurusan keuangan, itu perlu pengalaman yang tidak mudah. Dan itu agama Islam, bukan di luar Islam ya. Jamaah sekalian. Ya, untuk sebentar itu saja yang saya sampaikan. Mudah memberi manfaat yang saya sampaikan. Alhamdulillah kalau bersama. Kurang lebih yang mudah maafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.